Sehingga ketika suami mau ganti baju, dilihat bajunya kok kotor, gremeng, ubah ora resik. Enteng aja istri jawabnya, membelanjani kulang 2 juta kok njaluk resik. Ayo gorene sing 2 juta, tak umbah meneh lambimu resik, tak resiki sak untu-untumu. Suami mau minum kopi, begitu diseruput kopi rasanya pahit, kopi pahit banget, ora dikek gula apa piye. Ya sing 1 juta gorene. Sing 1 juta gorene, engko lak legi. Nek perlu awakmu tak huruki gula. Yang lebih parah lagi, ketika melayani suami dalam hubungan intim, pas lagi hot-hotnya, sing wedok langsung nyeletuk, mudun. Ayo, sing 1,5 juta gorene. Engko dilanjut. Kapan ora ono 1,5 juta, gak usah medingkring. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik dan selamat, maka pasti difahamkan mengenai urusan-urusan agama. Untuk bisa faham tentang urusan-urusan agama, salah satu caranya ya thalabul ilmi, ngaji kayak malam hari ini. Hati panjenengan semua tergerak untuk hadir di majelis ilmu, itu pertanda bahwa panjenengan dijadikan Allah sebagai orang-orang yang baik. Bahkan ngaji itu termasuk cara mudah agar kita bisa sampai ke surga Allah dengan aman. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu Allah, mempelajari ilmu-ilmu agama, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dengan mempelajari ilmu-ilmu agama, kita tentu berikhtiar agar bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, terutama dari sisi ajaran-ajaran agama Islam yang akhir-akhir ini harus kita akui, mungkin dari sisi keilmuan banyak yang menguasai, tapi dari sisi amaliyah kadang-kadang kita agak teledor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sungguh kita prihatin betapa banyak sekali konsep-konsep Islam yang dirampas oleh yang bukan Islam. Kok malah pada meneng ya? Banyak sekali konsep-konsep Islam yang dirampas oleh non-muslim, artinya yang punya konsep itu kita, tapi yang mengamalkan dan mempraktekkan itu adalah mereka. Betapa mereka telah merampas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana walam yuwaqqir kabirana. Bukanlah golonganku, kata Nabi, orang yang tidak berbelas kasih atau menyayangi kepada yang muda dan menghormati kepada yang tua. Akhir-akhir ini kasih sayang kepada yang muda dan rasa hormat kepada yang tua rasa-rasanya udah mulai lentur, bahkan luntur dari bangsa di negeri ini. Halo, saya baru saja pulang dari Hong Kong. Tadi malam baru datang. Terus beberapa kali saya ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan, Malaysia, Singapura. Mereka benar-benar mempraktekkan hadis ini, menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Di sana kalau ada orang tua yang tuyuk-tuyuk, temek-temek, mau naik bus atau mau naik kereta, itu yang muda-muda di kereta itu pada berdiri kayak saya. Tadinya dapat duduk, begitu melihat ada orang tua yang naik bus kerengkelan atau naik kereta kerengkelan, ini yang muda-muda pada kompak berdiri menyambut, menuntun,
dan rebutan untuk mendudukkan di tempat duduknya. Coba ning Yogya, ambak ana wong tua wis tuyuk-tuyuk krengkel-krengkel munggah bus, iki bocah enom sing untuk longgo mboten peduli, malah gremeng, tewek kelutusan. Mereka juga merampas hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Di Hong Kong saya sempat naik Star Ferry nyebrang sungai yang sangat luas dan lebar. Saya mencari plastik satu aja nggak ada di sungai itu. Botol air mineral ning gone sungai niku mboten wonten babar pisan, bersih, airnya bening, jernih. Dados kula madosi plastik setunggal mawon ten ngene kali niku mboten panggih. Madosi botol air mineral ten ngene kali niku mboten wonten. Lek kali Yogya lak banyune ora ketok. Plastik botol termasuk pisang gorengmu trimpul-trimpul. Mereka juga sudah merampas hadis Nabi ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Jadi di sana itu nggak ada suap menyuap, sogok menyogok. Kalau di sini sudah bukan rahasia umum. Berikutnya rahmat takdim beserta rahmat salam Allah senantiasa tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'inat tabi'in, kemudian salafus salihin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mengikuti jejak-jejak beliau, bisa meneladani akhlak beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga patut diterima dan diakui sebagai umat beliau, dan di akhirat nanti kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah membagi hitsnya ibadah. Hits bukan obat nyamuk, tapi hits di sini maksudnya tingkatan atau tangga-tangga ibadah itu dibagi menjadi 3 menurut Sayyidina Ali. Yang pertama, orang ibadah karena atas dasar takut siksa neraka. Jadi mau menjalankan ibadah karena takut disiksa di neraka. Ini diidentikan dengan bocah sekolah gelem ngerjake tugas-tugas sekolahe mergo wedi kena strap, mergo wedi kena hukuman, atau karena takut kena marah gurunya. Bisa pula digambarkan seperti seorang anak buah yang mau mengerjakan tugas-tugasnya karena takut sama komandannya, takut kena damprat komandannya, atau seorang pembantu yang mau mengerjakan tugas-tugasnya karena takut sama majikannya. Jadi ketika diawasi majikannya, dia kerja keras banget, yang ngepel, yang nyapu, yang ngosek WC, yang umbah-umbah, sampai manuk-manuk diumbah, apa-apa digotongi kabeh. Tapi begitu nggak ada majikannya, dia kerja asal-asalan, gak onok majikane leh tandang gawe sak genahe. Atau seorang istri yang mau melayani suaminya karena takut kena marah, karena takut gak dibelanjani. Ini gambaran orang yang melaksanakan ibadah karena takut siksa neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ibadah yang dikerjakan
karena berharap masuk surga. Jadi mau menjalankan ibadah karena kepingin dilebokke swarga. Ini diidentikan seperti seorang murid yang mau mengerjakan tugas-tugas sekolah karena dia berharap diluluskan atau diberi nilai yang baik atau diberi hadiah. Seorang anak buah yang mau menjalankan tugas-tugasnya karena ada harapan akan naik pangkat, naik jabatan atau dapat bonus. Seorang pembantu yang mau menjalankan tugas-tugasnya, mau melaksanakan pekerjaannya karena janji akan dinaikkan gajinya atau dapat bonus dari majikannya. Seorang istri yang mau melayani suaminya dengan baik karena dikasih uang belanja lebih atau janji mau dibelikan kalung, gelang, macam-macam perhiasan. Ini pasti nggak baik jadinya. Ketika uang belanja lebih dibelanjani oke, leh ngladeni bojone apik banget. Pokoknya orang jaluk pijet ya dimek-mek roto, sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol dimek-mek kabeh. Yang lanang lungguh langsung dicekel bangkeane, menggelayut mesra di bangkeannya. Tapi ketika uang belanja kurang, apalagi gak dibelanjani, nesu-nesu sing lanang ora digatekke. Sehingga ketika suami mau ganti baju, dilihat bajunya kok kotor, gremeng, umbah-umbah ora resik. Enteng aja istri jawabnya, membelanjani kurang 2 juta kok njaluk resik. Ayo gorene sing 2 juta, tak umbah meneh klambimu resik, tak resiki sauntu-untumu. Suami mau minum kopi, begitu diseruput kopi rasanya pahit, kopi pahit banget, ora dikek gula apa piye. Ya sing 1 juta gorene. Sing 1 juta gorene engko lak regi, nek perlu awakmu tak huruki gula. Yang lebih parah lagi, ketika melayani suami dalam hubungan intim, pas lagi hot-hotnya, sing wedok langsung nyeletuk, mudun. Ayo sing 1,5 juta gorene. Engko dilanjut. Kapan ora ono 1,5 juta, gak usah metingkring. Orang yang beribadah karena berharap dimasukkan surga. Nah, yang ketiga, ini levelnya sangat tinggi, motivasinya sangat mulia. Beribadah karena dasar cinta, bukan karena takut disiksa di neraka, bukan karena berharap dimasukkan surga, tapi betul-betul atas dasar cinta, hanya berharap rahmat Allah, hanya berharap ampunan dari Allah, hanya berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah karenanya Bapak Ibu para jamaah sekalian, seorang sufi besar yang hidup di abad ke-9 namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau pernah berlari-lari mengelilingi mengelilingi pasar Basrah, sembari tangan kanannya memegang obor dengan api yang berkobar-kobar. Obor itu bahasa Inggrisnya the oncor, dan tangan kirinya memegang tempat air yang terbuat dari tanah, bahasa Inggrisnya the kendi. Tangane sing tengen nyekeli oncor, tangane sing kiwa nyekeli kendi, berlari-lari mengelilingi pasar Basrah. Orang-orang yang melihat pada heran, kemudian bertanya, wahai Rabi'ah Adawiyah, apa yang Anda lakukan kok ngubengi pasar karo tangan tengen nggawa obor, tangan kiwa nggawa kendi? Apa jawab beliau? Dengan obor di tangan kananku ini, aku akan membakar surga, sehingga tidak ada lagi orang yang beribadah karena ingin dimasukkan surga. Dengan kendi di tangan kiriku ini, aku akan memadamkan api neraka, sehingga tidak ada lagi orang yang beribadah karena takut disiksa di neraka. Subhanallah. Lagi-lagi Rabi'ah Al-Adawiyah berdoa dengan munajat yang sangat indah, munajat cinta. Begini munajatnya,
Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut siksa neraka, maka benamkan aku ke jurang neraka yang terdalam dan siksa aku dengan siksaan yang paling pedih di neraka. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena ingin kau masukkan surga, maka jangan pernah kau ciumkan aku bau surga, jangan pernah dekatkan aku kepada surga, dan jauhkan aku sejauh-jauhnya dari surga. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena semata-mata berharap ridhamu, maka curahkan rahmat kasih sayang dan cintamu kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, hidup ini memang harus ada cinta, karena love is the power of life. Apa gue? Ya pada orang ngerti nih. Cinta itu adalah kekuatan dalam hidup, energi kehidupan. Hidup ini kalau nggak ada cinta, maka kehidupan akan terasa hambar, terasa hampa, tidak berarti, tidak bermakna. Hati yang kosong dari cinta pasti akan mengeras dan membeku. Bahkan tubuh jasadiah kita ini, kalau tidak ada sentuhan-sentuhan cinta, maka jadinya hidup enggan, mati tak mau. Lah persoalannya sekarang, cinta itulah yang menggerakkan roda kehidupan kita. Kenceng atau lambat, muternya roda kehidupan kita itu ditentukan oleh kuat dan lemahnya cinta kita, tinggi dan rendahnya kualitas cinta kita. Kalau cinta kita kuat, kualitasnya tinggi, maka perputaran roda kehidupan ini akan laju dengan kencang. Tapi kalau cinta kita lemah, kualitasnya rendah, maka perputaran roda kehidupan ini akan sangat lambat, kaya becak bani gembos, klemon ngono kuwi model. Lah persoalannya sekarang, apa yang kita cintai dalam hidup ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang kita cintai dalam hidup ini adalah dunia, pasti fokus kita kepada dunia. Pikiran kita hanya digunakan untuk mikirin dunia, hati kita penuh dengan dunia, bahkan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya akan tergerak bagaimana caranya bisa mendapatkan dunia. Jeplok mikir ke dunia, mesti mlebu metu, ngalor ngetan, riwa, mondar, morak, mobat, moncat, mosak, kalang, nibo, jongkir, golong, nguber donya. Karena yang dicintai dunia, orang seperti itu pasti akan menjadi budaknya dunia. Dia justru akan tersiksa oleh dunia. Saya udah sering sampaikan, ana wong kok meng donya wae sing diuber. Golek duit, golek duit, golek duit, golek duit, ngumpul untuk akeh. Tukoke sapi 20 di rumah dhewe. Ya ganteng sapine karo wonge. Tukoke tanah, 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 tukoke sawah, tukoke sawah, tukoke sawah, tukoke sawah. Raine kaya gerogalan. Kalau yang kita cintai itu pangkat, jabatan, kedudukan, pasti fokus kehidupan ini bagaimana supaya bisa mendapatkan jabatan. Pikirannya jabatan, atine yo jabatan, seluruh aktivitas kehidupannya jabatan. Wis mbuh piye polahe. Makanya jangan heran kalau lagi musim pil-pilan kayak ngono iku. Baliho disebar di mana-mana, sampai foto dipajang pinggir jembatan jadi penunggu jembatan. Bahkan dipaku di pepohonan, rela jadi penunggu pohon demi jabatan. Kalau yang dicintai itu lawan jenis, ya pasti fokusnya ya gimana supaya bisa mendapatkan yang dicintai itu. Ono bocah lanang kok cinta karo bocah wedok,
Wis uripe ya wis sing dicintai kuwi. Ora gablek apa-apa ya piye carane? Kalah rupa menang dupa. Kalah donya menang donga. Kalah duit menang wirid. Nah sekarang apa yang seharusnya kita cintai dalam hidup ini? Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, coba kita pikir dengan jernih. Lek sampean kok cinta donya ku ya gak bakal katut selawase. Sampean pegang dunia itu juga cuman sebentar. Dunia di tangan ini cuman sebentar, gak lama kok. Sing tanahe searat-arat kecekel tangan yo ming sedilu. Engko lek wis mati pindah kecekel tangannya anak, tangannya putu, tangannya waris. Leres? Kekayaan berlimpah itu kepegang tangan juga nggak lama, cuman sebentar, pasti nanti akan pindah tangan jadi milik orang lain. Duit sing saarat-arat sambang gelencak belang gentak, duit sing sak pirang-pirang oke banget, kecekel tangannya penjenengan niku nggih namung sekejap, cuman sebentar kok, nggak lama, pasti nanti pindah kepegang tangan orang lain. Contohnya saiki ono duit itu ya dicekel panitia. Ora suwe kuwi. Yo ming sedela kok mesti pindah kecekel tanganku. Loh, yen wis kecekel tanganku iki mbok anggap suwe ngono. Ya ora yo ming sedela. Iki mau wis di SMS utang toko bangunan 89 juta. Aku mikir cukup apa ora gitu. Tapi insya Allah cukup. Di samping saking Bu Sri Suharyanti Kaji Indro iki biasanya nambahi dhewe. Matur suwun swadesi radione wong desa sing biasa nyetel pengajiane kiai desa, mulane radione terkenal tekan duwe desa kenal kabeh swadesi soalnya ana Anwar Zahite. Kalau yang kita cintai lawan jenis itu pun juga tidak akan mau menyertai kita ketika kita sudah menuju kepada kehidupan abadi. Bu, anak yang diperjuangkan seperti itu aja nggak mau nemenin kita kalau kita udah mati. Padahal perjuangan ibu nunggoni anak, masya Allah, baru memetengnya saja, menggembolnya, mendeh-mendehnya nggak cukup seminggu 2 minggu, 9 bulan lebih abote ra karuan. Kowe aja guyang guyu wong lanang. Ora tau ngalami, wis ngertine abot bahane diimbui wae. Apalagi melahirkan, sakit tiada terperi. Sewu lorong ngelumpuk dadi siji. Taruhan antara hidup dan mati. Kok kaya wis tahu? Ora tahu ya iso mikir, Bro. Wong bayi sing metu lho semono gedene. Kamangka bayi sing metu semono gedene ya mesti lara banget. Lah wong kowe ngising gegelen kaya ngono larane. Pemane bayi sing semono gedene metu mongko. Nah setelah itu lahir, apa selesai perjuangan ibu ke anak? Belum. Punya bayi itu repot, tidur nggak bisa nyenyak, baru gelayer-gelayer, bayinya kok mesti geragapan tangi nulungi bayi. Dahar niku nembe timi-timi kok bayinya cret perketek-ketek. Nah, mesti ditinggal leh dahar perlu nyawii. Ono ngaji wae ora iso tenang nek nggawa bayi. Lah tenang piye ngrungokke ngaji karo ngemiki kok. Lah kae. Ya aku ki ora nyawang ning ketok. Makanya Bu tolong dilarang mengeluarkan anggota badan. Di sekolahke, di kuliahke, diragati kaya ngono kae, enggak mau menemani ketika sudah mati.
Suamimu Bu yang sering mengeloni dirimu itu juga tidak mau menemanimu. Ora dikeloni yo nekoki yo. Kalau yang dicintai itu pangkat, jabatan, kedudukan, begitu purna, begitu pensiun, apalagi yang udah kena power syndrome, stres. Nalika saya duwe jabatan sembarang barang diladeni, tas digawake, koper digawake, sandal sepatu ditatake, kacamata lo digawake. Krasa wong saya dhuwur pangkate saya keple tangane. Nggawa kacamata wae wis ora kuat. Kuatan sing jembure-jembure sing kere-kere kuwi rasa-rasa. Apa digotongi kabeh. Maka seharusnya kita mencintai sesuatu yang abadi, tidak akan pernah meninggalkan kita, akan selalu membersamai kita. Yang patut kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perjuangan di jalan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mencintai Allah melalui Rasulullah. Saya punya teman, itu cerita, dia punya anak masih umur 5 tahun. Anak ini mulai kecil udah diajarkan cinta Rasulullah melalui dongeng-dongeng, melalui cerita-cerita, bahkan melalui masalahnya do mlorok kabeh kok. Lho sampeyan iki ketenggengen perkara ngrungokke omongan kula apa ngingeti rai kula? Kok do mendelik kabeh. Ge aku ya wedi lek dipendeliki wong semene akeh. Ya sepurane tak getak sik. Nggo ngilangi grogi. Soale sing nomburiku iki ora usah GR. Ngene. Anak ini mulai kecil udah biasa dikasih cerita-cerita tentang Rasulullah, dikasih buku bacaan tentang Rasulullah, sehingga ditanamkan cinta Rasulullah mulai kecil. Nah, suatu ketika lewat tengah malam, si anak yang baru usia 5 tahun itu membeber kelasa, ya, menggelar tikar, ya kayak lambemu maksudku ngono. Nah, ya bahasa Indonesianya kan membeber kelasa. Dia menggelar kelasa, beber tikar di teras depan rumahnya. Ditata rapi banget tikar itu. Lewat tengah malam, kemudian dia ambil jajan, ditata rapi, ditoto wapi, dikasih minuman. Abah sama uminya heran lihat si anak yang baru usia 5 tahun lewat tengah malam kok beber kloso no teras ngarep omah terus ditoto jajan-jajan karo dikai minuman. Nah, ngopo kok beber kloso nang teras ngarepe omah? Arep ana tamu, Abah. Tamu sopo? Malam ini Abah sama Umi nggak punya tamu. Bukan tamunya Abah sama Umi, tapi tamuku. Sopo le tamumu? Rasulullah arep teko. Rasulullah arep teko mrene. Subhanallah. Ini anak hanyut dalam mimpi-mimpi kecilnya. Karena kecintaannya kepada Rasulullah sangat mendambakan, bahkan berharap, dan dia merasa malam itu Rasulullah arep namu. Agak lama sedikit, ini orang tuanya memandang si anak seolah-olah lagi bercengkrama, bersenda gurau dengan seseorang. Dalam hatinya orang tuanya itu batin, apakah anakku betul-betul ketamuan Rasulullah, bermain bersama Rasulullah? Subhanallah, anak sekecil itu, padahal yang segerang-gerang ini. Menengok wae kesempatanku yang pas ngene iki, Pak. Karena memang mohon maaf, orang yang dijumpai Rasulullah melalui mimpi itu yang hatinya bersih. Nah, sing tekono kene iki kabeh iki potongane ngragas.
Gragas niku bahasa Inggrisnya the celutak and the cerongohan. Soalnya apa-apa doyan, apa-apa doyan, apik doyan, elek ibadah doyan, maksiat ganjaran doyan, dosa. Ayo to sing semangat kok. Ben ora ketok nek celutak ngono kok. Apik doyan, elek ya ibadah doyan, maksiat ya ganjaran doyan, dosa ya. Ngono ku ya angel ketemu Kanjeng Nabi. Lah tahlilan mantep lah illallah lah illallah. Tapi nek ngilokke wong ya mantep. Oh, asu ngono ya mantep. Dadi kula sampeyan iki ya modele ngono kuwi. Nah kalau dibandingkan dengan anak kecil yang baru usia 5 tahun tadi, jauh. Ini baru 5 tahun, dia sudah hanyut dalam mimpi-mimpi kecilnya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setidaknya ya kita ungkapkanlah kerinduan kita kepada Rasulullah. Ya ada keinginan untuk berjumpa dengan Rasulullah, diterima dan diakui sebagai umat Rasulullah, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Digandeng langsung oleh tangan Rasulullah yang suci, dibimbing menuju surga. Soalnya ini arep mlebu swarga kon jagano amale dhewe. Dapuramu ora ngarah iso. Iya dapur aku bareng. Lah apa sing diarep-arep yen ora syafaate Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.